tadi sudah disampaikan pada awal bahwa kasus dengan penyakit jantung ini merupakan kasus untuk morbiditas yang paling tinggi. Dan penyebabnya tadi sudah disampaikan. Mau tanya dok yang kaitannya, kalau kita tahu bahwa COVID ini, tadi sudah disampaikan juga Bu Oli, pintu masuknya itu memang ada di berbagai organ. Ya, salah satunya memang mungkin di jantung ini hingga mengakibatkan bahwa kasus dengan jantung ini menduduki peringkat 1. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi dari apa yang sudah disampaikan Dr. Oli, yang menyebabkan cedera pada miokard dari badai sitokain ini apa dok? Kemudian yang kedua, bahwa kita tahu bahwa pada pasien dengan penyakit jantung, intake cairan ini mesti harus diperhatikan. Gitu. Tadi Dr. Oli sampaikan untuk minum hidrogen water ini. Saya juga sama Bu Oli ini sudah meneliti hidrogen water. Memang punya kontribusi besar juga khususnya pada pasien DM. Cuma kaitannya dengan penyakit jantung ini sampai di mana penata laksanaan pemberian cairan pada pasien dengan jantung. Yang terakhir, dengan COVID ditambah dengan ada jantung, recovery-nya nanti setelah dia negatif gitu. Tapi kan jantungnya tetap ada masalah di situ. Nah, recovery-nya bagaimana dok? Terima kasih Pak Arief. Kalau miokarditis tadi kan bisa dia sebetulnya kan direct infection juga bisa menyebabkan miokarditis ya. Jadi dari virusnya sendiri dia bisa menimbulkan miokarditis. Selain itu juga electrolyte imbalance yang ditimbulkan karena itu hidrasi segala juga perlu ya. Selain itu juga sitokin tadi itu kerusakan di sana tadi itu akan menyebabkan gangguan di otot untuk kontraksinya. Mungkin penelitiannya dokter Eko sendiri sudah ada tuh ya. Karena dia hiperkoagulability-nya segala meningkat ya, jadi pasti terjadi gangguan di otot jantungnya. Pertanyaan kedua, cairannya ya, memang benar untuk penyakit jantung kita memang mesti hati-hati jenis yang mana. Kalau dia congestive heart failure, walaupun stage 1, stage 2, kita mesti lebih hati-hati. Jadi kita tidak bisa menyuruh pasiennya untuk minum 40 cc per hari gitu ya, per kilo per hari gitu. Pasti dia nanti jadi naik jadi stage 3, stage 4. Jadi kita mesti perhatikan cairannya dia. Kalau dia tidak mendapatkan diuretik, maka kita bisa lihat dari produksi urinnya. Kita bisa nambah 500 cc dari produksi urin. Tapi kalau dia ada diuretiknya, maka kita harus lebih ngurangi lagi. Jadi 1,5 liter biasanya per hari kita berikan hidrogen waternya. Pertanyaan yang ketiga, recovery-nya. Betul, ini yang paling sering terjadi ya pada pasien jantung yang kena COVID. Itu yang kita sebut long COVID syndrome ya. Jadi dia biasanya terus kita pantau tiap minggu untuk lihat di dimernya. Karena dia sering akan terjadi serangan jantung yang tiba-tiba, ya, sesak yang tiba-tiba. Nah, itu yang harus di follow up. Kalau dia pasien jantung kena COVID, kita nggak bisa begitu saja dilepas. Mungkin itu yang. Makasih. Terima kasih. Terima kasih dokter.